Halo Bun Bun, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya udah pagi ini nih Mama Jad udah bersih-bersih aja. Ada apa nih? Nggak kayak biasanya itu, tumben-tumben gusur-gusur kursi ya dari atas ke bawah, mau diapain ya? Tapi ya sebelumnya untuk ngisi suaranya tong alay-alay gitu Mama Jan ngewa biasa we ngomongna gitunya da gening teu pantes ai teu biasa mah. Di video kali ini Bun akan panjang banget durasinya sekitar 6 menit lebih ya karena kagok itu ngeditna ya udahlah karena Mama Jan juga ya males gitunya tentang edit pengeditan ini udah beberapa hari udah memori penuh aja. Ya udah Bun cerita hari ini Mama Jan itu mau beres-beres bersih-bersih di rumah Pasir Mangga. Nah ini kursi yang di atas itu diturunin aja gitu. Sebelumnya nggak kepikir bahwa ruangan warung itu mau dibongkar etalase-etalasenya yang ada. Niatnya mau nurunin kursi aja untuk ngedit duduk gitu ya biar nggak pegel-pegel kalau pakai kursi kayu. Tapi setelah dipikir-pikir kita teh gini ya Bun, udah lama banget nih warung kita pikir panjang apakah dibongkar apakah enggak. Ini juga percuma ya warung kosong melompong barang-barangnya udah habis ngapain juga kita nggak ngeberesin karena kita kalau untuk melanjutkan noko atau ngewarung di Pasir Mangga atau di rumah yang ini ya sepertinya nggak ada niatan lagi ya untuk sekarang ini. Makanya dari itu ya udahlah kita putusin untuk ngerapihin ngeberesin etalase-etalase yang ada. Tapi sebelumnya aku mau memperlihatkan ke ibu-ibu nih etalase yang ini itu dulu mah Bun penuh banget dengan barang-barang alat-alat pertanian yang aku beli ya kan. Nah sekarang mau aku copot semuanya. Sebenarnya Bun sedih banget ya. Ini yang aku inginkan pas kerja di Taiwan itu membuat dan menjualan toko pertanian ya alat-alat pertanian maksudku obat-obatan. Tapi ternyata usahaku tidak berkembang. Nah ini juga ada KWH aku pasang dua karena selain obat-obatan aku juga ada jualan es krim ya. Freezernya itu pun kalau nggak salah aku beli 3 juta dengan cash lah pokoknya nama aku tuh waktu mau pertama noko ngeluarin modal itu hampir 100 juta. Nah ini sebelahnya itu sebenarnya dulu untuk toko ya untuk barang-barang pupuk kayak gitu tapi sekarang aku si putih aku taruh di sana. Lanjut ya Bun, kenapa aku sampai gulung tikar gitu ataupun usahaku nggak berkembang? Sebenarnya ya Bun faktor dari lingkungan, dari mungkin aku kekurangan modal karena menurutku ya di kampung aku tuh perekonomiannya itu memang tidak berjalan ya. Jadi di setiap tempat perekonomian itu beda-beda. Tentunya juga untuk para penjual itu bisa tidak berkembang ya. Apalagi aku tuh ya Bun, ada yang sama nggak kalau usaha di tempat tinggal kayak gini mau tidak mau harus punya modal 3 kali lipat. Yang satu cadangan untuk belanja, yang satu cadangan untuk apa ya namanya kembalian dan ya pokoknya mah harus 3 kali lipat lah. Kalau nggak gitu toko kita bakalan gulung tikar karena resiko dianyuk, paham kan apa dianyuk, apalagi kalau dianyuknya yang nggak pernah memikirkan untuk membayar. Mama jadi itu bisa lancang ngomong seperti ini ya karena di tempatku tuh kalau nganyuk itu tidak memikirkan untuk membayar, tidak memikirkan yang punya toko. Tapi Bun nggak berlaku di semua tempat ya, ini khususnya di kampung Mama Jian. Nah kalau usaha itu ya Bun harus di perkotaan atau beda tempat kota itu lebih pas. Kalau Mama Jad tempat tinggal dan asli orang Pasir Mangga terus usaha kayak gini, percaya deh itu bakal dibenci sama tetangga ataupun siapapun itu yang ada. Bukannya maju warung kita, malahan bakalan madet gitulah ya. Paham mungkin ya kalau orang desa berusaha. Ya udahlah di sini Mama Jad itu hanya sekadar curhat, tidak juga untuk memojokkan orang lain. Ini yang aku rasakan. Tapi yang namanya kita selalu berusaha, Allah pasti ngasih jalan yang pas dan untuk kita itu apa. Contohnya Mama Jad itu gulung tikar usaha, tapi nge-YouTube, konten di Facebook, konten di TikTok, konten di sosial media lain. Alhamdulillah ada hasil dan bisalah untuk membeli apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Kalau kita apa ya namanya
ingin apa yang diinginkan gitu dalam hidup, tidak bakalan tercumponan. Yang penting cukup untuk kebutuhan udah alhamdulillah. Dan Mama Jad itu walaupun gulung tikar dalam usaha, alhamdulillah ada jalan lain usaha ya. Makanya Allah itu adil ya. Tapi tips dari Mama Jad, kalau bun mau usaha, usahain jangan dekat dengan tempat tinggal. Contohnya kalau ini di Pasir Mangga, nanti bun jualannya di Sindang Barang kek, di mana kek gitu ya, kayak gitu. Biar tidak gulung tikar gitu. Aku yakin kalau usaha di beda tempat itu bakalan maju, bakalan berkembang, dan usaha kita itu bakal aman. Ya kalau begini mah ya resikonya orang pada nganyuk. Apalagi kalau udah gulung tikar kayak gini, orang yang ngebon atau yang nganyuk mana pernah memikirkan untuk membayar, padahal kita itu butuh uang. Aduh bun, di sini Mama Jad curhat. Terserah juga ya orang-orang mau mendengarkan curhatan atau enggak ya. Lanjut ke videonya nih, aku ada etalase 1 kosong. Di sini ada barang-barang punya Mama Jad seperti helm, kayak kiloan, kayak apa yang enggak terlalu penting gitu ya. Aku simpan di situ karena mobil enggak terlalu depan. Nah ini udah rapi aja, aku siapin di sini. Itu kalau garasi sih udah dicat bersih, dan ini udah mulai bersih ya bun, tinggal dipel aja. Nah ini etalase yang tadi berdiri tuh udah dicopotin, dan aku tinggal satu lagi etalase simpan di situ karena masih ada beberapa obat yang masih berguna. Ya bun, sekian aja dulu video untuk hari ini. Oh iya bun, kalau siapapun yang menonton video Mama Jad tidak perlu baper ya. Ini hanya curhatan Mama Jad aja tentang Noko obat-obatan. Akhirnya ya bun, alhamdulillah ini sudah ada penampakannya ruang tamunya atau ruang keluarga gitu, dan itu gerbang nantinya bakal diganti dengan pintu atau kaca ya di lain waktu kalau ada rezeki lebih. Nah kalau begitu terima kasih yang udah menonton, dan